Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabar kalian pagi ini? Apakah sudah sarapan semua? Oke, bagus kalau sudah sarapan semua. Nah, sekarang sebelum pembelajaran dimulai, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, sebelum itu Ibu ingin mengetahui apakah hari ini ada yang tidak hadir? Hadir semua. Oke, kalau begitu sebelum memulai pembelajaran di sini Ibu ingin bertanya, apakah cita-cita kalian semua? Apakah di sini ada yang bercita-cita menjadi dokter hewan? Nah, sekarang Ibu bertanya, apa sih sebenarnya tugas dokter hewan itu? Apakah ada yang tahu? Iya, Aisyah. Iya, merawat hewan yang sakit. Dokter hewan juga dapat menjadi tempat bagi hewan kalau misalkan bukan hanya sakit, tapi dokter hewan juga merawat hewan yang sehat atau mungkin tidak punya rumah. Nah, bisa dokter hewan yang merawatnya. Oke, kalau begitu sebelum mulai belajar, Ibu lihat pada tidak semangat sekarang. Mari bangun dari tempat duduknya. Kalau misalkan Ibu bilang, siapa yang siap belajar hari ini? Jawabnya hore. Oke, 1, 2, 3. Siapa yang siap belajar hari ini? Oke, good. Nah, oke, sekarang buka buku tematiknya pada halaman 6. Nah, di sini jadi ada bagian ayo mengamati. Nah, Udin memiliki peliharaan apa saja nih peliharaannya? Ada kucing, ada kelinci, dan juga ada ayam. Nah, siapa yang mempunyai hewan peliharaan di rumah? Nah, apakah hewan peliharaan kamu memiliki anak? Ada yang iya dan ada yang tidak. Nah, kalian tahu tidak sih pertumbuhan dari hewan peliharaan kalian yang punya anak? Seperti misalnya kucing. Iya, Dio. Oke, jadi bayi kucing menjadi kucing besar. Nah, di sini kita akan mempelajari mengenai siklus hidup dari hewan. Jadi hewan itu juga merupakan makhluk hidup yang mempunyai siklus kehidupan dari kecil dan sampai menjadi dewasa, sama seperti kita juga. Tapi apa sih yang membedakannya? Nah, sekarang sebelum itu kalian semua membentuk kelompok dulu ya. Setelah itu nanti kita akan berdiskusi mengenai siklus hidup hewan. Nah, di sini ada teks di halaman 7, bagian membaca. Nah, coba kalian amati di situ. Apa isi dari teks tersebut? Jadi, dari teks tersebut disebutkan bahwa hewan mengalami pertumbuhan dan perkembangan berbeda-beda. Nah, jadi pada tahap kehidupannya hewan memiliki pertumbuhan yang berbeda-beda. Apa saja sih? Nah, dari tadi seperti apa yang dijelaskan, dari kecil menjadi besar. Nah, apa saja sih di sini? Ada beberapa jenis siklus kehidupan hewan. Ada hewan yang bermetamorfosis, ada hewan yang tidak bermetamorfosis. Nah, di sini juga ada metamorfosis itu dibagi menjadi 2 bagian, metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Di sini Ibu ingin menunjukkan gambar bagaimana sih hewan yang bermetamorfosis itu. Nah, hewan yang bermetamorfosis itu kan tadi ada 2, bermetamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Nah, salah satunya adalah yang bermetamorfosis sempurna adalah kupu-kupu. Kenapa kupu-kupu? Karena di sini kupu-kupu melewati 4 tahap kehidupan. Ya, dari apa aja? Dari dia menjadi telur, kemudian menjadi larva atau mungkin ulat, dan di sini menjadi pupa. Pupa itu apa? Bagus. Pupa itu adalah kepompong. Nah, dari kepompong nanti dia menetas menjadi kupu-kupu dewasa, lalu berkembang biak lagi dan kembali lagi menjadi menghasilkan telur. Nah, sekarang di sini Ibu juga mempunyai capung, daur hidup capung. Nah, daur hidup capung ini termasuk metamorfosis yang tidak sempurna. Nah, kenapa disebut metamorfosis yang tidak sempurna? Karena capung hanya melewati 3 tahap, yaitu menjadi telur,
menjadi nimfa. Nimfa ini bisa disebut sebagai capung kecil. Tetapi apa sih yang membedakannya dengan capung dewasa? Pada capung kecil ini bisa diperhatikan bahwa dia tidak mempunyai sayap, sedangkan saat capung dewasa mereka mempunyai sayap. Selain itu, seperti tadi Ibu bilang, ada daur hidup metamorfosis yang sempurna dan metamorfosis hewan yang tidak melakukan metamorfosis. Apa aja sih hewan yang tidak bermetamorfosis? Contohnya adalah di sini ada ayam. Kenapa disebut tidak bermetamorfosis? Karena ayam sejak menetas dari telurnya dia sama bentuknya seperti induknya. Jadi dia tidak berbeda-beda bentuknya seperti tadi kupu-kupu yang menjadi ulat terlebih dahulu dan kepompong, atau seperti capung, tapi dia bentuknya langsung mirip dengan induknya. Seperti itu. Oke, sekarang Ibu ingin kalian untuk dapat mengidentifikasikan bentuk-bentuk hewan seperti yang tadi Ibu jelaskan. Nah, sekarang coba lihat di halaman 8. Nah, di sini coba kalian amati gambar pada nomor 2 hewan-hewan peliharaan tersebut. Nah, sekarang kalian berikan nomor urutan yang benar pada hewan ini. Kemudian nanti buat kesimpulan mengenai tahap kehidupannya, apa saja, dari apa, dan menjadi besarnya bagaimana. Kalau sudah dibuat kesimpulan, nanti Ibu meminta kalian untuk maju ke depan untuk mempresentasikan hal ini bersama kelompok kalian. Oke? Nah, sebelum itu kayaknya masih pada tidak semangat. Oke, kalau begitu semuanya berdiri. Kita akan melakukan tepuk semangat. Oke, 1, 2, 3. Tepuk semangat. Semangat. Nah, sekarang coba kalian kerjakan tadi apa yang Ibu bilang. Sebelum itu, apakah ada pertanyaan lagi mengenai hal yang Ibu jelaskan sebelumnya? Tidak ada? Oke, kalau begitu kerjakan dulu tugasnya. Baik, tadi telah dilakukan diskusi dan masing-masing dari kelompok telah melakukan presentasi di depan. Nah, sekarang mari kita bahas tadi yang nomor 2. Di sini ada gambar kucing dan ada gambar ayam. Nah, gambar kucing tadi yang nomor 1 yang mana? Oke, yang pertama adalah dari kucing kecil, kemudian dari kucing yang sedang ini ya, yang mungkin fasenya bisa disebut sama seperti fase anak-anak. Nah, terus di sini ada kucing dewasa. Terus sama juga seperti ayam-ayam tadi, dari apa yang pertama? Oke, menetas dari telur, kemudian oke, jadi anak-anak ayam dan menjadi ke ayam dan ayam dewasa. Oke, di sini berarti kita telah mengetahui nih, kesimpulannya adalah hewan itu tumbuh dan berkembang sama seperti kita manusia juga, karena dia merupakan makhluk hidup. Nah, sekarang apakah ada yang mau bertanya? Tidak ada. Oke, kalau begitu karena tidak ada yang ingin bertanya, di sini Ibu ingin kalian melakukan tugas di rumah, yaitu nanti kalian mengamati hewan-hewan yang ada di sekitar kalian dan kemudian bagaimana pertumbuhannya. Nah, nanti pada hari masuk berikutnya beritahu ke Ibu apa sih yang kalian dapat dari hasil pengamatan kalian ini. Sebelum pulang jangan lupa sampahnya nanti dibawa keluar juga. Nah, sebelum itu kita tarik kesimpulan bersama pada akhir pembelajaran ini. Tadi ada apa saja? Kita belajar tentang daur hidup hewan. Ada hewan yang bermetamorfosis dan ada hewan yang tidak bermetamorfosis. Nah, hewan yang bermetamorfosis itu ada yang bermetamorfosis dengan sempurna dan benar, tidak sempurna. Oke, karena pembelajaran hari ini telah selesai, jangan lupa nanti di rumah bukunya dibaca kembali untuk mengingat pembelajaran yang kita lakukan hari ini. Sebelum pulang, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke.
rapikan bukunya dengan benar, kemudian keluar dari pintunya satu-satu, dan jangan lupa sampahnya yang ada di kolong dibawa keluar untuk dibuang ke tempat sampah. Oke, baik anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.